قال الإمام الحافظ عبد الرحمن ابن الديبع رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم عباد الله الصالحين آمين. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا. Wakana, dan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nasi, paling baiknya manusia. Apanya yang baik? Khalqan, fisiknya, pribadinya, wa khuluqan, dan akhlaknya atau kepribadiannya. Pribadinya, fisiknya, badannya paling baik, paling bagus, paling indah, paling gagah, sampai dikatakan lau anna Suwayhiba Yusuf ra'ayna jabinahu, seandainya, seumpama wanita-wanita Mesir yang kaget, yang bingung melihat kegagahan, ketampanan Nabi Yusuf, dan diceritakan di dalam Al-Quran, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Wanita-wanita Mesir ketika melihat kegagahan, ketampanan Nabi Yusuf, mereka mengatakan, wah, ini sih bukan manusia, ini malaikat. Padahal ketampanan, kegagahan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf itu hanya 50% dari ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi mereka sudah bingung, udah kagum, sampai dikiranya Nabi Yusuf itu malaikat. Nah, kata ulama, seandainya wanita-wanita Mesir itu melihat kepada Nabi, kegagahan Nabi, ketampanan Nabi, mereka wanita-wanita Mesir ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf, wa qatta'na aydiyahunna, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Tanpa sadar wanita-wanita Mesir itu mengiris jari-jari mereka, karena memang Zulaikha ketika mendengar komplain dari wanita-wanita Mesir, apa tuh Zulaikha? Ya. Kok sampai begitu kepada Yusuf? Padahal Yusuf itu kan anak angkatnya dia, di rumah dia. Siapa sih Yusuf itu? Kok sampai segitu sih Zulaikha? Maka diceritakan dalam Al-Quran, wa a'addat muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihinna. Zulaikha undang wanita-wanita yang ngomong, yang komen itu di luar, diundangi semua ke rumahnya. Sebelum mereka datang disiapkan tempat muttaka, lalu dikasih pisau.
Dikasihlah bawang. Sambil nunggu Yusuf keluar, ente iris itu bawang. Yo, mulai diiris. Wa qalat ikhruj alaihinna. Lalu Zulaikha bilang Yusuf, tuh keluar tuh. Tuh, lewat aja lewat. Begitu lewat Nabi Yusuf dengan pakaiannya yang bagus, dengan penampilannya yang gagah, itu mereka bingung. Wa qatta'na aydiyahunna. Sampai bukan lagi bawang udah habis, akhirnya jari yang diiris. Nah, kata ulama, seandainya wanita-wanita yang ngiris jari di zaman Nabi Yusuf itu melihat ketampanan Nabi, bukan lagi jari yang diiris. La fuddilna taqti al-qulubi 'alal aidi. Yang diiris bukan lagi jari tapi hati mereka yang akan diiris. Subhanallah. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki luar biasa. Sahabat katakan, ma ra'aina qablahu wala ba'dahu mislahu. Kami belum pernah melihat, belum pernah mendengar sebelum Nabi Muhammad, belum pernah ada sejarah mencatat orang segagah setampan Nabi Muhammad. Sampai ada yang mengatakan, diantaranya sahabat yang ahli dalam syair, beliau katakan apa? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Nabi, engkau benar-benar tercipta, diciptakan oleh Allah jauh dari cacat. Tidak ada orang yang bisa ngomentari jasad Nabi Muhammad. Rambutnya, setiap orang yang melihat rambut Nabi pasti dia acungkan jempol. Wah. Wajah Nabi, hidung Nabi, alis Nabi, mata Nabi, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setiap yang melihat pasti komentarnya nih. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Sepertinya seolah-olah Nabi itu diciptakan oleh Allah. Setiap anggota tubuh Nabi itu seperti pesanan. Pengen rambut yang gimana sih? Oh, rambut yang paling disukai manusia. Hitam, ikal, ya tebal, itu. Hidung yang gimana? Hidung yang mancung. Pokoknya semua yang disukai oleh manusia. Yang paling dikagumi oleh manusia itu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga siapapun yang melihat kepada Nabi, dia pasti kagum. Pasti jatuh hati. Pasti. Apalagi setelah melihat kegagahannya, melihat apa? Akhlaknya. Kadang orang kalau sudah gagah, kalau sudah gagah, sukanya apa? Suka sombong. Menghina orang yang jelek. Alah, ente mah. Iya. Ngaca, coba ngaca. Itu paham bahasa begitu. Coba ngaca ente. Berarti apa? Nih, anak tuh lebih gagah dari ente. Coba ente ngaca dulu kayak apa? Itu belum pernah terucap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Artinya pribadinya luar biasa, kepribadiannya juga sangat luar biasa. Khalqan wa khuluqa. Siti Aisyah ditanya, bagaimana sih akhlaknya Nabi? Siti Aisyah, Anda kan orang paling dekat dengan Nabi, istri Nabi. Kalau sahabat, mereka tahu Nabi di luar. Tapi bagaimana Nabi di dalam rumah, bagaimana Nabi di dalam kamar, sahabat tidak tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu istrinya, Siti Aisyah. Bagaimana Nabi akhlaknya? Maksudnya kalau yang di luar kita tahu karena kita ketemu dengan Nabi, melihat kepada Nabi, duduk dengan Nabi, jalan bareng Nabi, musafir bareng Nabi, jihad bareng Nabi. Tapi ketika masuk ke rumah, kita nunggu di luar.
Kita tidak tahu bagaimana akhlak Nabi di rumah. Oh, diceritakan oleh Siti Aisyah. Intinya, kana khuluquhul Quran. Ente tahu Quran tidak? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Coba lihat. Apa akhlak yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, itu semua ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahdahum ilal haqqi turukan. Dan ahdahum, orang yang paling lurus. Ilal haqqi, kepada kebenaran. Apanya? Turukan, jalannya, langkahnya. Langkah yang dilakukan Nabi, sikap yang dilakukan Nabi, itu semuanya menuju kepada kebaikan. Semua yang diajarkan Nabi itu adalah untuk kebaikan. Cuman kadang manusia menilai beda. Contoh, Allah sebut dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian umat untuk jihad perang. Wahuwa, dan perang itu kurhun lakum, satu hal yang tidak disukai oleh kalian. Tidak ada manusia suka perang, tidak ada. Siapapun tidak suka perang. Tapi Allah perintahkan, Allah wajibkan. Kalau kalian umat Islam diganggu, lawan dulu. Nabi 13 tahun di Mekah, diam. Sahabat umat Islam, diam. Begitu hijrah, tahun kedua, uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir. Kanjeng Nabi, sahabat, sekarang kau boleh ngelawan. Kalau kemarin di Mekah, tidak. Sekarang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah itu diperintahkan oleh Allah, lawan mereka. Waqatiluhum min haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wa qatilul musyrikina kaffah. Diperintahkan. Ya. Nah, di sini yang namanya perang itu memang tidak disukai oleh siapapun. Allah katakan dalam Quran, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum asa an yakuna. Siapa tahu sesuatu yang tidak kalian suka itu baik buat kalian. Sebaliknya, sesuatu yang sesuatu yang disukai oleh kalian, apa? Damai, tenang, tentram, tidak perang, ya, itu disukai. Tapi wa huwa syarrun lakum. Ketika umat Islam meninggalkan jihad, meninggalkan perang, tidak melawan, diejek, diam. Dicaci maki, diam. Terus apa? Tasamuh, tawassut, dan seterusnya. Rahmatan lil alamin. Itu yang digembar-gemborkan. Apa? Karena tidak ingin maju, tidak ingin melawan. Udah Islam tuh rahmatan lil alamin. Oh iya sudah. Silakan kau tinggalkan, syarrun lakum. Yang akan datang kepada kalian adalah keburukan. Terbukti kan? Terbukti. Lihat umat Islam di Palestina bagaimana, di Syria bagaimana, di Lebanon bagaimana, di Afghanistan bagaimana, di Yaman bagaimana. Indonesia, ya, tinggal tunggu tanggalnya, tunggu waktunya. Kalau umat Islam masih tetap, ya, rahmatan lil alamin, itu yang dijadikan modal, tawassut, tasamuh, dan seterusnya, apa istilahnya, toleran ini dan sebagainya, ya silahkan. Anda akan mengalami, akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, apa? Wa huwa syarrun lakum. Keburukan, kejelekan yang akan datang. Nauzubillah min dzalik. Maka
kita harus tahu dan harus yakin bahwa semua yang diajarkan oleh Nabi, kalau dirasakan tidak enak, tidak cocok oleh diri kita, bukan ajaran Nabi yang tidak benar, tetapi kita yang tidak tahu hikmah di balik ajaran tersebut. Sebab ahdahum ilal haqqi turuqa. Kana khuluquhul Quran. Ini adalah kalimat yang diucapkan Siti Aisyah ketika ditanya, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sih akhlaknya Nabi? Siti Aisyah jawab, kana khuluquhul Quran. Wa shimatuhu, shimah, apa ciri tanda Nabi Muhammad itu punya tanda, dikenal. Apa tandanya Nabi? Al-Ghufran. Dia suka memaafkan, suka memberikan ampunan. Bayangkan, ada satu orang A'rabi. Ketika Nabi Muhammad istirahat dalam satu perjalanan jihad, Nabi istirahat di bawah pohon. Baju perang dilepas, pedang digantung di pohon. Nabi istirahat dan sahabat cari tempat masing-masing, cari tempat sendiri-sendiri. Tiba-tiba datang seorang Arabi, orang Arab. Dia deketi Nabi yang sedang istirahat. Lalu pedang itu diambil, pedang Nabi diambil, ditodongkan di leher Nabi. Muhammad, siapa yang bisa menolong kamu sekarang? Siapa? Nabi dengan tenang, tidak panik, tidak takut ya. Dia bilang, Allah yang akan nolong saya. Allah. Kenapa Nabi jawab Allah? Karena dalam Quran Allah sudah berikan jaminan kepada Nabi. Allah berikan jaminan kepada Nabi dan Nabi yakin dengan jaminan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah akan menjaga kamu Muhammad dari kejahatan manusia. Ketika ditodong, dia bilang, siapa? Allah. Seketika Allah kirimkan ke dalam hati orang Arab tersebut rasa takut dan gemetar. Sampai pedang Nabi yang dia pegang itu jatuh. Diambil oleh Nabi. Orang ini diam. Pedang diambil, diam dia. Lalu Nabi todongkan ke dia. Sekarang siapa yang bisa ngebelain ente? Siapa yang bisa nolong ente? Dia diam. Ya Muhammad, kun khaira akhid. Jadilah orang yang memegang pedang yang baik. Artinya apa? Jangan bunuh aku Muhammad. Jangan bunuh aku. Oh ya sudah. Habis. Itu orang bingung. Mungkin kalau kejadian sebaliknya, Nabi dulu yang nodong, kemudian jatuh dia ambil, mungkin Nabi dibabat. Tapi subhanallah, Nabi punya kesempatan untuk membunuh dia. Tinggal dorong aja, jelek selesai. Tapi tidak, Nabi maafkan dia. Nah, disitulah orang Arab ini kembali ke kampungnya. Dia ajak warganya sekampung. Ayo, apa? Kita gabung dengan Muhammad. Ini orang benar-benar orang baik. Saya todong dia. Dia maafkan saya. Subhanallah. Akhirnya sekampung masuk Islam. Karena apa? Karena ghufran, shimah, perangai, sifat, karakter Nabi. Al-ghufran. Yansahu lil insan. Selalu Nabi memberikan nasihat kepada orang. Kalau Nabi lihat, selalu dinasihati. Ada seorang wanita, Nabi lagi lewat, ada seorang wanita
duduk di depan makam, dia nangis. Nabi nasihati dia, udahlah. Ibu nggak usah nangis, nggak usah nangis ibu. Udahlah. Ibu nangis, itu yang meninggal, yang mati itu tidak mungkin bangun. Udah, kalau mati-mati diikhlaskan. Ya, itu ibu noleh. Dia marah. Kenapa dia marah? Karena dia tidak tahu bahwa ini Nabi. Dia bilang apa? Iya, karena musibahnya bukan kena kamu, kena saya. Makanya kamu bisa ngomong. Coba musibahnya kena kamu. Kalau tidak, kamu yang nangis di sini. Oh, ya sudah. Nabi tinggal. Ada orang datang. Ibu, tahu tidak? Ibu marah-marah sama siapa tadi itu? Tidak tahu. Dia aja ngomong, saya lagi sedih. Saya lagi berduka. Dia ngomong. Ya saya marahin dia. Itu tadi Nabi. Oh, Nabi dah. Nabi tadi. Dia kejar Nabi. Dia minta maaf kepada Nabi. Marah tidak nabinya? Tidak. Malah Nabi nasihati dia. Apa? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ibu akan diberikan imbalannya, pahalanya oleh Allah jika sabar itu Anda lakukan ketika musibah datang. Benturan pertama, Anda sabar. Anda akan dapat pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu akan didapat kalau orang yang sabar itu dia sabar ketika pertama mendapatkan ujian dan cobaan. Dia sabar. Kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap ketemu dengan sahabat selalu nasihat yang disampaikan. Wa yafsahu fil ihsan. Afsaha yafsahu. Memberikan keluasan, kelonggaran di dalam hal kebaikan. Dalam kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuka kesempatan yang jalan yang lebar. Artinya dalam hal kebaikan Nabi tidak pas-pasan, jor-joran Nabi dalam kebaikan sampai disifati kebaikannya Nabi sampai diibaratkan seperti apa? Seperti angin. Karihil mursalah. Angin tidak pernah berhenti siang malam terus bertiup. Nah, kebaikan Nabi ibarat angin. Karihil mursalah. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Beliau memberikan maaf terhadap kesalahan apabila kesalahan tersebut dilakukan oleh orang terhadap diri Nabi. Sebab Nabi, bukan karena agama. Kalau ada orang mencaci maki Nabi, Nabi diam. Biarkan. Aku maafkan dia. Tapi kalau sudah Allah dicaci, Al-Quran dicaci, ya, kenabian, risalah dihina, nah ini urusannya beda. Kalau Nabi Muhammad sendiri, pribadi Nabi Muhammad dicaci maki, dibilang tukang sihir, biarin. Dibilang orang gila, biarin. Dukun, tukang tenung, biarin. Ya. Tapi kalau sudah agama, syariat Allah itu yang dihina, yang dilecehkan, nah itu lain lagi. Wa idza dhuyyi'a haqqullahi, dan apabila dhuyyi'a dihilangkan, artinya ditinggalkan, dikesampingkan haqqullah, kewajiban Allah, lam yakum ahadun li ghadabihi. Tidak seorang pun berani
menghadapi amarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kali satu orang Arabi, dia melihat Nabi Muhammad jalan. Jadi Nabi jalan ke arah sana, ini orang Arab berbalik arah dari arah Nabi. Jadi Nabi ke sana, dia kemari. Begitu dapat papasan dengan Nabi, dia lihat, oh itu Muhammad. Dia balik, dia kejar Nabi. Dari belakang Nabi serbannya ditarik, serban Nabi. Sampai kata sahabat, wa athara, sampai membekas, tergores leher Nabi karena tarikan serban. Kalau ente, sarung ente ditarik, gamis ente ditarik, atau peci ente sedikit peci dibiringkan, ya, marah tidak? Ya. Rasul tidak. Begitu ditarik sakit, merah, membekas, Nabi balik. Apa? A'tini min malillah. Beri aku dari hartanya Allah. La min mali abika, bukan dari harta bapak kamu. A'udzubillah. Mana? Duit. Duit apa? Duit Allah, hak Allah. Sini. Saya tidak minta duit bapak kamu ya. Nyebut bapak segala macam loh. Marah tidak Nabi? Tidak marah. Justru Nabi kasih dia. Minta apa? Minta hartanya Gusti Allah. Tuh lihat gunung. Lihat gunung. Ya. Ada apa di gunung? Kambing. Kau datangi tukang angon kambing itu dan bilang, disuruh Nabi, suruh ambil kambing. Berapa? Kau perlunya berapa? Butuhnya berapa? Ngomong aja sama tukang angon kambing itu. Dia naik ke sana. Dia minta sekian, dikasihkan. Itu sahabat Sayyidina Umar melihat perlakuan orang Arab tadi, udah gemes dia. Ya Rasulullah, da'ni adrib unuka hada. Ya Rasulullah, aku babat dia, lehernya ya. Bunuh aja ya Rasulullah. Mau minta apa itu? Minta hartanya Allah. Kau butuh berapa kambing? Kau ambil. Dia minta. Berapa dia sanggup menggiring kambing, dia giring, dibawa ke kampungnya. Begitu nyampe di kampungnya, orang kampung pada bingung. Nanti dapat kambing dari mana? Muhammad bagi-bagi kambing. Wah, sekampung datang ke tempat Nabi. Ada apa? Minta kambing. Tokoh kita dikasih, masa kita nggak dikasih? Mau? Iya. Kalau mau, kau syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, mereka sekampung syahadat. Kenapa? Karena kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat apa? Ghufran, ihsan, afwan. Itu yang disampaikan, yang diajukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu, siapa yang melihat kepadanya Nabi badihatan, secara spontan, ya, baru melihat. Sebelumnya tidak melihat, tahu-tahu dia ngelihat. Habahu. Haba yahibu wibawa. Siapa yang pertama kali melihat kepadanya Nabi, maka akan tertanam dalam dirinya rasa kewibawaan Nabi. Dia akan segan kepada Nabi. Siapa yang melihat pertama, pasti segan kepada Nabi. Sahabat setiap duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang berani ngangkat kepala dan menatap wajah Nabi. Ngelihat begini, haibah, wibawa.
Wa idza da'ahu, dan apabila mengundang, mengajak kepadanya Nabi, siapa? Al-miskinu, orang miskin, ajabah, dia datang. Nabi datang. Nabi sampai pernah bersabda, "Lau du'itu ila qura'in la ajabtahu." Kalau saya diundang dalam satu acara, dalam satu undangan yang suguhannya itu dengkil, kikil, ya, kikil kambing, kaki kambing itu kaki, namanya qura'. Kalau di Arab namanya disebutnya, kalau inti beli kalau ke Mekah umroh haji nanya kaware', atau di sini ada nih di Mumtaz, ya, di Bahagia, coba datang apa kaware', ente diberinya apa? Kikil kambing, kaware', qura'. Lau du'itu, seandainya aku Nabi du'itu, diundang, ila qura'in, untuk makan kaki kambing di sop, dimasak, la ajabtu, aku akan datang. Artinya apa? Aku tidak milih. Tidak harus kambing guling, ya. Begitu dengar siapa? Undangan di mana? Di tempat fulan. Ya, paling juga lengkok. Di situ, paling juga apa? Lontong sayur. Udahlah, malas. Oh, ada undangan di mana? Oh, kita hadir apa? Kambing guling, ya, bakar segala macam. Giliran yang murah, dibilang, itu bukan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru ketika Nabi diundang oleh orang miskin yang suguhannya apa adanya, Nabi datang. Bahkan datangnya itu lebih awal. Beda dengan yang ngundang orang kaya. Kalau orang kaya, tokoh ngundang Nabi, Nabi hadir. Tapi ketika miskin, orang miskin yang ngundang, Nabi datangnya lebih awal. Yaqulul haqqa, beliau mengatakan yang benar. Walau kana murran, sekalipun kebenaran itu dirasakan pahit, selalu mengatakan yang benar. Contoh, ketika Nabi Muhammad dakwah di Mekah, lalu dakwah Nabi dicegal oleh orang-orang musyrik Mekah. Datanglah orang-orang musyrik Mekah kepada Abu Thalib, paman Nabi. Lalu diberikan tawaran, Abu Thalib, tolong sih ponakan ente tuh suruh berhenti dakwahnya, suruh berhenti ngomongnya, kita tuh risih. Kenapa? Ya masa Tuhan yang kita sucikan, Tuhan yang kita agungkan, patung-patung itu kan Tuhan mereka kan patung. Nah, mereka muliakan, mereka sucikan, mereka agungkan. Masa dihina oleh Muhammad? Kan tidak etis. Tolonglah suruh berhenti. Abu Thalib sampaikan kepada Nabi Muhammad, tuh tadi orang-orang tokoh-tokoh itu pada datang. Terus dia titip pesan, apa pesannya? Kau suruh berhenti dakwahnya. Jangan nyaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Paman dengerin ya. Wallahi, seandainya matahari Allah turunkan di tangan kanan dan bulan Allah turunkan dan di tangan kiri, suruh aku berhenti dari tugas mulia ini, aku tidak akan berhenti. Tidak. Ini tugas. Paham tidak? Dengan kalimat ini, dengan penolakan ini, akhirnya berdampak kepada Nabi dan seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Bilal disiksa, Ammar disiksa, Sumayyah disiksa, Yasir disiksa, kemudian Zinnira, Khabbab ibn al-Arad, hampir semua sahabat itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kena juga, diusir dari Mekah, suruh keluar, diusir Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah. Ya, nah itu apa? Dampak daripada kalimat kebenaran yang diucapkan oleh Nabi. Tapi
Karena itu benar, Nabi tetap pertahankan sekalipun itu pahit. Sekalipun itu pahit. Bukan ini benar. Cuman kalau saya bicara, waduh nantinya gimana? Nantinya gimana? Takut akhirnya disimpan. Itu bukan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulul haqqa walau kana murra. Wala yukmiru. Dan akhlak Nabi la yukmir, tidak menyimpan di dalam hati. Li ahadin, kepada siapapun, ghisyan, penipuan, wala dhurra, dan bahaya. Tidak pernah punya kerentek di dalam hati. Ya, awas dong. Awas. Ya. Nah. Sekalipun Nabi Muhammad dicaci, Nabi dihina, Nabi diusir, dilempari batu, segala macam ya ujian diberikan oleh Allah kepada Nabi. Tapi lihat akhlak Nabi. Tidak ada nyimpen dalam hatinya dendam, tidak ada. Ketika Nabi Muhammad tahun 10 Hijriah masuk kota Mekah bersama dengan hampir 10.000 sahabat, orang Mekah bingung, panik. Apa? Abbas mendengar kalimat dari Abu Sufyan, yang saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Apa kata Abu Sufyan? Muhammad datang bawa pasukan. Berapa? Aku lihat dari api unggun. Karena sebelum masuk kota Mekah, Nabi istirahat ar-rasa, istirahat malam di satu tempat. Maka ketika malam hari, sahabat-sahabat yang bersama Nabi itu 10 orang ngelompok. 10 orang ngelompok bikin api unggun, api unggun, api unggun. Nah, itu tradisi orang Arab. Kalau malam mereka bikin api unggun, mereka untuk menghangatkan badan. Karena waktu itu musim dingin. Nah, Abu Sufyan melihat dari gunung. Dia intip ke bawah. Dia hitung api unggun. Tuh, 2, 3. Dia udah paham. Berapa jumlah pasukan Nabi? 10.000. Wah, habis Mekah. Besok, ya, ketika besoknya paginya, dia katakan di depan orang Mekah, didengar oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Al-yawm yaumul malhama. Hari ini hari pembantaian. Muhammad datang bawa pasukan 10.000, kita warga Mekah akan dibantai oleh Muhammad. Muhammad akan balas dendam. Abbas dengar. Aku tidak yakin. Itu bukan karakter Nabi. Itu bukan karakter Muhammad. Bukan sifat Muhammad. Tidak mungkin. Sekarang aku klarifikasi ke Muhammad. Langsung dia datang ke tempat Nabi. Muhammad, apa benar kau mau balas dendam? Balas dendam? Ya. Apa kau akan masuk Mekah menghabisi warga Mekah? Kata siapa? Kata Abu Sufyan. Ngomong apa dia? Dia ngomong tadi al-yawm yaumul malhama. Oh. Salah Abu Sufyan. Al-yawm yaumul marhama. Hari ini adalah hari kasih sayang. Bukan Valentine, bukan. Valentine mah niru-niru. Iya. Dulunya tidak ada, kita kecil tidak ada kan dulu ya? Tidak ada, nih baru. Tahu dapat ilham setan dari mana? Nabi 14 abad yang lalu, Nabi sudah sampaikan al-yaum yaumul marhamah. Sebelum ada istilah hari kasih sayang, Valentine dan sebagainya, Nabi Muhammad sudah bicara al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Abbas diam. Balik ke Mekah. Dia sampaikan, tidak benar kau Abu Sufyan. Apa? Hari ini kata Muhammad adalah hari kasih sayang. Maksudnya, liatin aja nanti. Nabi masuk dengan sahabatnya. Nabi naik ontaknya, itu pedang. Semuanya sahabat. Pedang semua masukkan ke dalam bungkusnya. Jangan ada yang menghunus pedang. Masukkan semua. Masuk. Dan semuanya masuk Mekah, tundukkan kepala. Naik kuda, naik ontak, tunduk semua.
Itu orang Mekah bingung ngelihatnya. Nabi panggil sahabat, umumkan, sampaikan kepada ahli Mekah, man dakhala masjid fahuwa amin, yang masuk masjid aman. Wa man dakhala dara Abi Sufyan, yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Abu Sufyan yang panik tadinya, dari kemarin dia panik. Nabi katakan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Itu warga Mekah, ada yang lari ke Masjidil Haram, ada yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ada yang masuk ke dalam rumahnya. Nabi lewat cuma. Sampai di Masjidil Haram, Nabi tawaf. Masih banyak patung-patung. Nabi dengan ontaknya, pakai tongkat kecil, qadhib, yang sekarang ditiru oleh para panglima, Kapolres. Niru-niru. Ya, apa? Pegang tongkat begini. Dari mana? Itu tongkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengan tongkat kecilnya, tongkat komandonya tadi, qadhib. Ya. Nabi tunjuk itu patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ketika ditunjuk satu patung, telep, roboh itu patung. Tidak ada yang nyentuh. Hanya dituding oleh Nabi. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Jabro. Satu-satu hancur. Dan Nabi setelah selesai, Nabi kumpulkan orang Mekah. Kumpul semuanya. Bayangan orang Mekah apa? Mau dibantai. Mau dibunuh kita nih. Benar Abu Sufyan. Ya. Setelah kumpul, mana Abu Sufyan? Benar Abu Sufyan dicari. Ya. Mana Fulan bin Fulan? Fulan bin Fulan kabur ya Rasulullah. Kejar dia. Kejar dia. Bawa dia kemari. Dia kalau dikejar akan tambah kabur ya Rasulullah. Nih serbanku, bawa. Tunjukkan kepada dia. Dia dalam suaka Nabi Muhammad. Aman, suruh dia balik. Dikejar sampai ke pesisir. Lari dia, semakin dikejar semakin lari. Fulan, aman nih serban Nabi. Bener loh, bener nih. Ya sudah, balik ke Mekah. Begitu kumpul, mana kunci pintu Ka'bah? Kunci pintu Ka'bah mana? Dah, diambil. Sekarang, mulai sekarang, kunci pintu Ka'bah dipegang oleh Bani Syaibah. Bani Syaibah memang yang pegang kunci Ka'bah dari sebelumnya. Nih, jangan ada yang mengambil alih tugas ini. Siapa yang mengambil alih tugas ini, dia adalah orang yang zalim. Dah. Urusan Zamzam, Bani Fulan. Urusan kiswah Ka'bah, kain kelambu Ka'bah, itu dibagi-bagi. Dah. Ini tidak boleh pindah-pindah sampai hari kiamat. Sampai hari ini. Yang pegang kunci Ka'bah dari rumah ini. Yang pegang Zamzam, Siqayah. Ya, Ka'bah, Siqayah, dan seterusnya. Hijabah. Ya. Terus, dah. Setelah kumpul semua. Orang Mekah. Gimana? Diam semua. Apa yang ada dalam benak kalian? Apa yang ada dalam hati kalian? Kau pikir aku datang ke Mekah ingin membantai kalian? Kau pikir aku datang akan membalas dendam? Tidak. Idhabu fa'antumut tulaqa. Silahkan kalian semua bebas. Tapi Mekah ini tanah suci.
Tidak boleh ada orang kafir apalagi musyrik tinggal di Mekah. Muslim silahkan. Tugas-tugas wewenang kemuliaan silahkan. Nabi tidak gila jabatan, tidak. Silahkan kau pegang. Tapi kau semua rubah keyakinanmu. Jangan lagi nyembah patung. Nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian, Nabi Ibrahim. Begitu disebut Nabi Ibrahim, baru mereka sadar. Ya, akhirnya apa? Mereka semua masuk Islam. Ya, dari mulai saat itu kota Mekah bersih dari orang kafir, dari orang musyrik. Dari mulai tahun 10 Hijriah. Nah, ini bagaimana coba bayangkan Nabi 13 tahun Nabi disiksa. Macam-macam. Sampai pernah diboikot Nabi Muhammad. Nabi sekeluarga. Tidak ada komunikasi dengan orang Mekah. Tidak ada jual beli. Tidak boleh. Ada yang kirim makanan. Kirim makanan tidak boleh. Siapa yang ketahuan kirim makanan kepada Nabi atau kepada sahabat Nabi atau mereka yang bergabung dengan Nabi, ketahuan dibunuh. Berapa hari? Bukan hari, bukan bulanan, lebih dari setahun. Sampai itu menderita betul Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sebetulnya kalau Nabi mau balas dendam, saat itulah waktu yang tepat. Tapi tidak, Nabi maafkan. Itulah la yutmiru li ahadin ghishan wala dhurra. Man nadhara ila wajhihi, man nadhara fi wajhihi, siapa yang melihat ke wajah Nabi, alima, dia yakin annahu laisa biwajhin kadzab. Wajah ini bukan wajah pendusta, bukan wajah pembohong, bukan wajah penipu. Sehingga setiap yang bertemu dengan Nabi, dia langsung yakin ini orang baik. Ini orang baik. Dan orang Mekah semuanya. Sebelum Nabi Muhammad mendeklarasikan kenabiannya, orang kafir Mekah sudah memberikan gelar kepada Nabi Al-Amin, orang yang jujur. Tidak pernah bohong. Ini orang baik. Cuman ketika Nabi mulai mendeklarasikan kenabiannya, risalahnya, barulah muncul ya apa? Ya biasa. Tantangan dakwah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bi ghammaz. Bukan orang yang suka mengejek, wala ayyab, dan bukan orang yang suka mencela. Sekalipun ada orang yang berbuat dosa, tidak dicaci, tidak dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu sifat Nabi, laisa bi ghammazin wala ayyab. Aba yaibu, aib, mencela. Nah, tidak pernah terucap goblok, nggak pernah. Nah ini sekarang di mimbar goblok-goblok, heran gitu ya. Goblok, astagfirullah. Ini dari mana kan gitu? Nabi tidak pernah. Ada orang salah dosa, Nabi tidak sebut orangnya, apalagi sampai mencela. Tidak sebut orangnya. Ma balu qaumin yaf'aluna kada wa kada. Enak, santun. Ya, sehingga apa? Sehingga orang yang merasa salah, yang merasa dosa, ketika mendengar ya sindiran dari Nabi, dia tersentuh hatinya. Dia merasa salah. Oh iya. Akhirnya dia datang dan mengaku dan taubat. Nah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Al-Qur'an, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Sebab rahmat dari Allah. Fabima rahmatin minallahi linta, lana yalinu, lana yalinu,
Lintah kau bersikap lembut Muhammad kepada mereka. Kenapa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tanamkan rahmat di dalam hati Nabi Muhammad sehingga diperlakukan bagaimanapun Nabi tetap halus, tetap lembut. Mau dibunuh ketika mau hijrah, mau dibunuh oleh orang Mekah. Tapi tidak ngebalas, dimaafkan. Subhanallah. Ya, inilah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh sahabat, oleh istri-istri Nabi, Nabi Muhammad itu belum pernah menghina, melecehkan atau mencela makanan. Makanan. Jangankan manusia, ya. Jangankan sampai orang mukmin, orang kafir tidak, apalagi mukmin. Jangankan manusia, makanan belum pernah ada kalimat terdengar dari Nabi. Apa? Makan sop umpama. Ya, makan. Apa ini? Ya, kurang garam. Tidak pernah. Ini asin pisan ini. Ya, tidak ngomong. Begitu disiapkan, disuguhi makanan, Nabi coba. Enak, dimakan. Tidak enak, diam. Ya. Tidak enak, diam. Tidak ngomong. Apa ini? Apalagi sampai mencela makanan. Kadang ada disuguhi teh, ya. Karena kurang puket. Apa kayak kencing kuda? Subhanallah. Ya. Anda paham air teh yang Anda nilai seperti kencing kuda, lalu Anda ngomong, Anda tahu itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan itu kepada Anda. Bagaimana Allah ngirimnya? Itu rezeki dari Allah diantar sampai kepada Anda, itu melewati beberapa proses yang dikawal oleh malaikat. Air, sampainya air kepada kita, itu malaikat, berapa ribu malaikat. Belum lagi tehnya, belum lagi gulanya, itu luar biasa. Begitu diberikan, apa ini? Kencing kuda. Subhanallah. Ya, diberi kopi. Ini kopi tak teh. Kenapa? Encer bisa gitu. Ya. Dan begitu yang ditiru oleh para ulama. Subhanallah. Ya Abu Yazid Muhammad, juga Said Alwi Al-Maliki abahnya. Itu belum pernah kritik makanan. Suka dimakan. Tidak suka beliau tidak ngomong. Nah, keluarga istri, ya keluarga Abu ya, keluarga Said Alawi itu paham. Kalau tidak suka dengan makanan, beliau tidak makan. Terus apa? Ada garam tidak? Garam. Kalau sudah minta garam, keluarga paham. Berarti makanan kurang cocok. Tapi tidak ngomong. Ya. Diambil garam, ambil roti. Roti sama garam. Ini cobain. Ini enak. Roti sama garam enak. Nah, selesai. Tidak terus apa? Waduh, ini apa nih namanya? Wah, udah. Belikan ayam bakar. Sate, sakut gitu. Tidak. Apa yang ada disyukuri. Karena apa? Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa bighammazin wala ayyab. Apalagi kepada manusia. Ngelihat ada orang penampilannya ya begini, kurang enak dilihat. No comment. Kenapa? Ketika Anda bicara, ketika Anda komentari satu orang, apa? Ngelihat ada orang kurus. Ih, kayak tengkorak. Iya. Anda paham ketika ngomong ngelecehkan, menghina, berarti Anda menghina Sang Pencipta. Siapa yang ciptakan dia? Alladzi khalaqaka
fasawwaka fa'adalaka. Sekarang gini, ente punya kitab, buku, tulis. Udah nulisnya sudah, pengennya sih tulisannya yang bagus. Selesai, tiba-tiba ada yang lihat. Ini siapa sih yang nulis sih? Kayak ceker ayam. Tersinggung tidak? Tersinggung tidak? Tersinggung sekalipun tidak langsung kepada orangnya, tersinggung. Ya. Atau umpamanya di sini ada yang punya profesi penjahit, jahit baju. Begitu lihat jahit baju, lihat, ente jahit di mana itu baju? Masya Allah kayak miring-miring begini. Di mana jahitnya? Penjahitnya ada di sebelah. Tersinggung tidak? Tersinggung. Ada. Bikinan saya tuh ternyata diejek. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ada makhluk Allah yang dihina, maka Allah tersinggung. Kalau sudah Allah tersinggung, apalagi sampai Allah marah, Anda tanggung risikonya. Makanya Nabi didik sahabat-sahabatnya supaya jangan sampai melecehkan, menghina, merendahkan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya. Sayyidina Ali, pernah Sayyidina Ali berangkat dari rumah menuju ke masjid, lewat gang masjid. Begitu jalan buru-buru, udah telat nih, ketinggalan jamaah, buru-buru. Sampai di tengah jalan, di gang, tiba-tiba ngelihat apa? Ngelihat anjing. Ada anjing tua, kurus, pincang, picek lagi. Komplit. Sudah anjing, ngelihat anjing aja sudah ada. Anjing hitam, kurus, ya, tua, picek, jalan miring-miring begini. Sayyidina Ali buru-buru, ada, terhalang. Nah kalau ente minggir, tahu ini buru-buru, ya, mau jamaah dengan Nabi kan begitu. Barangkali kalau kita begitu, Sayyidina Ali tidak, dibiarkan, celek, ditunggu, ikut di belakangnya. Karena apa? Dia mau ngelewati sempit gangnya. Tunggu sampai keluar gang, Sayyidina Ali cepat ke masjid. Assalamualaikum. Ternyata jamaah udah bubar. Gimana? Nabi lihat Sayyidina Ali baru datang. Apa kata Nabi? Tidak dimarahi oleh Nabi. Man yatasaddaq li akhikum. Siapa yang mau sedekah? Semua sahabat. Saya Rasulullah senang salat jamaah sama Ali bin Abi Thalib. Supaya jangan sendiri salatnya. Ya. Selesai dipanggil. Kenapa telat Ali? Ya. Tadi ya Rasulullah saya udah buru-buru. Harusnya saya itu dapat jamaah bareng Nabi. Cuman apa? Cuman tadi di gang ada anjing. Ya, tua, hitam, kurus, picek, pincang lagi. Jadi, ya, saya mau tabrak dia, kasihan. Terus, saya diam aja. Kenapa? Saya takut sampai hati ini bergerak, kemudian terucap oleh lidah, dasar anjing, kan gitu. Itu bahasa Indonesianya. Kalau Cirebonnya kan lain lagi. Cirik, gitu. Ya. Itu yang tadi ditakutkan. Kenapa? Ketika kita ngomentari makhluk Allah yang cacat, yang tersinggung adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang ada di alam itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua tercipta atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya anjing tadi ditanya, dia senang gak begini? Dia bakal ngomong tidak senang. Pengennya apa? Pengennya sehat, kuat, normal, itu pengennya. Tapi karena sudah Allah yang ciptakan, ya sudah, mau apa? Kita tinggal terima. Makanya jangan pernah komentari ya makhluk Allah. Apalagi dengan komentar yang jelek. Dengan yang buruk jangan. Ya, kembalikan semuanya kepada Allah. Idza surra, apabila diberikan kesenangan. Surra, Nabi senang. Faka'anna wajhahu qit'atu qamar. Maka seolah-olah sepertinya wajah beliau itu
adalah belahan daripada bulan. Apa? Enak dilihatnya, indah, seneng. Sampai apa? Sampai sahabat itu kalau sudah duduk dengan Nabi tidak ingin pulang ke rumah, pengennya duduk terus dengan Nabi sampai Allah turunkan ayat. Sampai Allah turunkan ayat. Pernah Nabi undang sahabat makan. Begitu makan selesai, biasa ya ngobrol dengan Nabi SAW. Nah, itu asik mereka. Asik. Karena apa? Jangankan dengar bahasa Nabi, dengar mutiara hadis Nabi, cuman duduk ngelihat itu sudah enak, tidak bosan. Sehingga ya nabinya yang kerepotan. Nabi sudah nyiapkan segala macam, ini datang tinggal makan, setelah makan duduk, masih ya nabinya kan ada urusan lain, ya dia Nabi juga manusia, pengen istirahat, punya keluarga dan lain sebagainya. Sedangkan sahabat pengennya duduk terus dengan Nabi. Maka Allah turunkan ayat. Wa idza ta'imtum fantashiru. Sahabat, kalau sudah beres makannya bubar ya, bubar. Jangan. Kenapa? Ya nabinya punya tugas, punya kewajiban. Emang suruh nungguin ente? Kan begitu. Qala wa idza kallaman nasa, apabila berbicara Nabi di hadapan manusia, faka'annama yajnuna, seolah-olah mereka itu panen min kalamihi, dari ucapannya Nabi, dari mutiara Nabi, ahla thamar, buah yang manis. Ketika mendengar mutiara Nabi, ya sepertinya dapat buah yang mahal, yang seger, yang bagus gitu loh. Wa idza tabassama, dan apabila beliau senyum, Nabi Muhammad senyum, tabassama an mithli habbil ghamam, sepertinya senyuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Seperti awan, ya awan yang mengandung air. Artinya apa? Senyumnya Nabi itu menyejukkan hati sahabat. Diibaratkan seperti embun yang netes dari awan. Subhanallah, senyumannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallama, dan apabila bicara, faka'annama durru, sepertinya mutiara yasgutu, jatuh, min dalikal kalam, dari ucapan tersebut. Kalau Nabi bicara itu bagaimana? Seumpama yang keluar itu mutiara, ditunggu, rebutan, ya, tidak ingin ada yang kelewat satu huruf pun dari kalamnya Nabi. Seolah-olah kalam Nabi itu diibaratkan mutiara. Bagaimana kalau mutiara yang dibagi-bagikan? Tidak ada seorang pun yang ingin kelewat. Nah, itulah yang dirasakan oleh sahabat. Wa idza tahaddatsa, apabila bicara, faka'annal miska yakhruju min fihi, maka apabila Nabi bicara, seolah-olah sepertinya aroma wangi misik itu keluar, ya, bertiup, berhembus dari apa? Dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Ya, karena memang Nabi Muhammad wangi. Hidupnya wangi, setelah wafat pun Nabi Muhammad juga wangi. Sampai Sayyidina Abu Bakar yang terus mendampingi Nabi sampai wafatnya Nabi, beliau cium. Lalu beliau katakan, wallahi ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyitan, benar-benar Anda nih wangi. Ketika hidup wangi, setelah wafat pun Anda wangi. Subhanallah. Ya. Dan Nabi Muhammad aslinya memang wangi. Dan Nabi tidak suka yang tidak wangi. Aslinya Nabi sudah wangi. Ditambah Nabi tidak suka aroma yang kurang wangi. Contoh apa? Bawang putih. Nabi tidak suka aroma bawang putih. Kalaupun ada riwayat
yang menjelaskan bahwa bawang putih punya khasiat. Quran juga nyebut ya, mimbakliha wa kisaiha wa fumiha wa basaliha wa, ya, disebut basal, apa, bawang. Disebut ada khasiat, tapi aromanya tidak disuka oleh Nabi. Dalam satu riwayat hadis Nabi bersabda, "Man akala suman fala yaqrabanna masajidana." Sahabat yang sudah makan bawang putih, ya, siapa yang makan bawang, tolong jangan dekat-dekat masjid ya. Kenapa? Aromanya. Ulama katakan aroma bawang itu kurang disukai oleh malaikat. Sehingga yang masih ada aroma bawang jangan dekat-dekat masjid. Kalau saya kan mau sholat, ya ente boleh makan bawang, tapi setelah makan usahakan hilang bau bawangnya baru masuk ke masjid. Yang dikasih contoh bawang, kenapa? Karena aromanya kurang sedap. Nah, yang seperti bawang banyak. Jengkol, pete, ya, ya duren lah. Pokoknya yang kurang-kurang inilah. Bukan tidak boleh, boleh, silakan. Yang penting tidak dilarang oleh agama, silakan. Jengkol mah enggak, mau sekarung itu makan boleh. Ya, mau pete sepohon dihabisin di atas di pohon, silahkan itu pete. Tapi tolong bau pete jangan dibawa ke masjid. Ya, lagi Jumat, Allahu Akbar. Oh, itu yang di mana? Di saf awal. Tapi semasjid, bau pete ya. Astagfirullah. Satu gitu ya. Dan macam-macamnya, pete, jengkol, bawang dan segala macam lah itu. Jadi ya intinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bicara, ya, Nabi itu seperti mengeluarkan aroma wangi. Karena memang aslinya wangi dan tidak suka bau yang tidak wangi. Buktinya Nabi bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum salas." Apa? Atib, wangi-wangian. Itu yang disukai oleh Nabi. Sampai sahabat, ada satu sahabat yang bernama Nuaim, diberi gelar oleh Nabi Al-Mujmir. Apa Al-Mujmir? Tukang ukup, tukang bawa bara api. Itu masjid Nabi diukup. Biar apa? Biar wangi. Dengan kayu yang wangi, gaharu, ya, ukup yang wangi. Bukan 3 roda. Ini kadang ada di apa, banyak nyamuk, kadang masuk musola di kampung, ya. Kita lihat apa? Ada tusukan, ya, seng buat obat nyamuk dulu. Iya, obat nyamuk dulu jam 2 kelinci. Kalau beli sepak tuh kan ada sengnya kan ya. Ya, itu kadang ada di musola, di pengimaman lagi. Ya. Apa? Obat nyamuk. Subhanallah. Ya, bukan tidak boleh. Cuman aromanya kurang baik, kurang disuka. Oleh siapa? Oleh malaikat. Bagaimana malaikat rahmat, malaikat rizki akan masuk ke musola kalau aromanya aroma 3 roda. Nah, itu baru 3 rodanya. Ya. Ada yang lebih parah lagi. Ada yang lebih parah lagi. Di musolanya disusun, di jendela itu susun apa? Asbak. Disusun di jendela, itu jendela asbak. Subhanallah, ini musola apa kafe? Musola apa gahwaji kan gitu. Kalau di Makkah kan gahwaji. Ya. Aneh. Ya. Bukannya diukup, dibikin wangi, justru sampai kadang sujud. Astaghfirullahaladzim. Sujud. Ya. Sampai sujud kita tidak nafas. Saking apa? Saking baunya ininya. Apa permadanannya? Apa? Allah, nano-nano. Iya. Saat bau keringat, saat bau eces, saat bau, pokoknya
ini apa sih ya? Kayak eces, apa keringet, apa-apa gitu. Akhirnya ya sudah, dia tahan. Yang sujud dia tahan. Begitu mau sujud, Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal warhamni wajburni. Mau sujud, dia Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kenapa? Maklum ngelihat sejadahnya yang di ujung sini. Nah ini tidak. Yang di ujung tempat sujud sudah ngeflek. Kenapa? Wallahu a'lam kenapa. Mungkin karena sudah sering dipakai sholat. Nah yang sholat itu ketika ininya jidatnya masih basah. Apa itu? Jidatnya masih basah. Iya dia sujud. Ya, dia sujud. Akhirnya apa? Sampai ini sudah dia berubah warnanya, juga aromanya berubah. Nah, usahakan supaya kita ini, hati kita itu supaya senang diajak sujud, usahakan di mana tempat sujud itu aromanya wangi. Seperti masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra fi tariqin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.